Memang seperti apa bentuk penjara di Tanah Hantu? Ya, inilah gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Prisoner of the Ghostland yang diperankan oleh Nicolas Cage. Film ini akan mengisahkan seorang pria yang memiliki tugas untuk menyelamatkan seorang gadis yang terperangkap di penjara para hantu. Tidak hanya itu, ternyata pria ini memiliki keterkaitan dengan tempat tersebut. Karena diceritakan bagaimana pemeran utama dalam film ini mendapatkan sebuah kutukan. Dalam proses penyelamatan, pria ini diberikan jaket yang dapat meledak dengan sendirinya. Dengan artian, ia hanya memiliki target waktu untuk menyelamatkan gadis tersebut. Pengemasan film ini sedikit cukup membutuhkan imajinasi dalam berpikir. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang bocil sedang membawa segelas permen di tangannya. Tempat yang sedang ditempati oleh sang bocil adalah sebuah bank. Kemudian tiba-tiba ada dua orang perampok mendatangi bank tersebut. Salah satu dari mereka adalah pemeran utama dalam film ini yang bernama Hiro. Ia ditemani oleh rekan rampoknya yang bernama Psycho. Berbeda dengan pengunjung bank yang terlihat ketakutan karena Hiro dan Psycho menodongkan senjata, sang bocil malah menodongkan permen miliknya dengan wajah polos. Dengan artian, sang bocil berniat berbagi permen dengan perampok. Akan tetapi, Psycho malah menodongkan pistolnya kepada bocil tersebut. Kemudian, scene tiba-tiba berpindah. Scene selanjutnya memperlihatkan bagaimana kondisi di sebuah distrik, di mana distrik tersebut ditempati oleh orang Jepang. Selain itu, di sana banyak sekali geisha atau wanita malam yang sedang lalu lalang. Kemudian, scene memperlihatkan ada 3 orang geisha yang berupaya melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka mencoba melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun anehnya salah satu dari 3 wanita tersebut tiba-tiba langsung tak sadarkan diri. Dan ketika ia sadar sudah berada di sebuah penjara yang sangat kumuh. Wanita tersebut bernama Bernice. Tidak hanya itu, pakaian yang ia gunakan sangat minim dan seadanya. Dengan penuh pertanyaan, Bernice pun menangis dan menyebutkan bahwa ia bukanlah seorang tahanan. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan di distrik Jepang. Terlihat beberapa geisha di sana sedang melakukan pekerjaannya. Tak lama kemudian ada sekelompok pria yang berpakaian koboi mendatangi distrik tersebut. Para pria koboi tersebut sedang mengurung seorang pria. Lalu di jalan utama terlihat mobil mewah yang ditumpangi oleh seorang gubernur. Tidak hanya itu, mobil tersebut diiringi oleh para geisha yang saling memberikan yel-yel. Tak lama kemudian para koboi mengeluarkan seorang pria yang ternyata itu adalah Hiro. Di sana Hiro akan diberikan kepada gubernur. Karena gubernur akan mempekerjakan dirinya untuk menyelamatkan Bernice. Diketahui di sini Bernice adalah cucu dari sang gubernur. Selain itu, gubernur menjelaskan mengapa dirinya memilih Hiro untuk menjadi orang yang akan menolong cucunya. Karena Hiro memiliki rekam jejak pertarungan yang tidak dapat diragukan lagi. Dan kita di sini kembali diperlihatkan bagaimana ketika scene di awal film. Ternyata pada saat itu Psycho malah menembak anak kecil tersebut yang membuat Hiro naik pitam dan menghajar Psycho. Tidak hanya itu, ternyata Psycho pun tewas tertembak oleh pihak kepolisian. Sehingga kejadian tersebut semua dilimpahkan kepada Hiro. Lalu scene kembali. Kemudian gubernur memberikan sebuah jaket khusus kepada Hiro dan menyuruh untuk menggunakannya. Sushi tiba-tiba keluar dan menjerit mengatakan Bernice. Tak lama kemudian, para warga di sana tiba-tiba bernyanyi lagu sambil Hiro pun menggunakan jaketnya. Setelah itu tiba-tiba para samurai malah ingin menyerang Hiro karena sebelumnya Hiro mengatakan sesuatu. Perkelahian dengan tangan kosong pun dilakukan olehnya. Dan tak lama kemudian ketika tangan kanan gubernur yang bernama Yasujiro turun tangan, membuat semuanya terdiam karena skill bertarungnya sungguh mengerikan. Selain itu, Hiro dijelaskan bahwa jaket yang ia gunakan memiliki bom otomatis ketika Hiro memiliki niat buruk kepada Bernice.
dan memiliki batasan waktu selama 5 hari. Akan tetapi bom tersebut dapat dijinakkan oleh suara Bernice. Dalam artian Hiro hanya memiliki 5 hari untuk menemukan Bernice. Namun fakta yang menarik adalah ketika gubernur menjelaskan bahwa Bernice berada di penjara para hantu. Meskipun itu hanyalah mitos belaka, Hiro tanpa pikir panjang menjalankan misi tersebut. Dan Hiro diberi modal foto yang diberikan oleh gubernur agar Hiro dapat mengenali Bernice. Kemudian, gubernur berniat ingin memberikan mobil agar Hiro gunakan sebagai kendaraan dalam mencari Bernice di penjara hantu. Akan tetapi dengan polosnya, Hiro malah memilih sepeda yang akan ia gunakan. Setelah beberapa saat Hiro mengayuh sepedanya, tiba-tiba Yasujiro datang di hadapannya serta menyuruh Hiro untuk segera menggunakan mobil tersebut. Karena jika menggunakan sepeda, maka akan menghabiskan waktu yang Hiro miliki. Mendengar hal tersebut, Hiro pun akhirnya menggunakan mobil. Berlanjut dengan mobil yang Hiro gunakan, ia tiba-tiba menemukan ada orang-orang aneh di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Hiro menabrakkan mobilnya kepada mereka. Akan tetapi, yang ia tabrak adalah sebuah lahan kosong yang membuat mobilnya mendapatkan sebuah kecelakaan. Apalagi, kejadian tersebut berlanjut dengan kondisi Hiro dibawa oleh orang-orang aneh dan cukup creepy. Selain itu, ketika Hiro dibawa oleh orang-orang aneh tersebut, ternyata teman Bernice pun terlihat di sana. Hiro mencoba menanyakan keberadaan Bernice padanya. Sayangnya, gadis tersebut tidak mengetahui di mana Bernice berada. Dalam perjalanan, Hiro mendapatkan sebuah pemandangan. Ada orang-orang yang berjejer di sana. Begitupun ada sebuah jam besar yang sedang dijaga oleh para warga. Dengan informasi jam tersebut dibuat agar tidak berdentum agar tidak terjadi ledakan. Kemudian ada beberapa pemandangan orang-orang yang sedang menggunakan pakaian serba putih, terus memperhatikan Hiro yang sedang dipindahkan. Setelah sampai di tengah kerumunan, salah satu wanita langsung mendatanginya dengan mencolek darah Hiro serta mencicipinya. Begitupun warga yang lain langsung meneriakinya. Usut punya usut, mereka memiliki sebuah ramalan bahwa darah segar akan menjadi penolong mereka di suatu saat nanti. Tak lama kemudian, para warga yang sudah tak terkendali mengerubungi Hiro. Tiba-tiba, mereka dapat diatur ketika ada kepala suku hadir di hadapan mereka. Kepala suku langsung menanyakan mengapa Hiro bisa sampai di Ghostland. Dengan dinginnya, Hiro mengatakan bahwa dirinya sedang mencari wanita yang bernama Bernice. Ketika memperlihatkan foto yang Hiro miliki, ia langsung diberitahu bahwa Bernice telah dirubah menjadi patung oleh salah satu orang warga Ghostland. Karena itu dapat menyelamatkannya. Setelah beberapa lama mengecek patung yang berada di sana, Hiro berhasil menemukan Bernice yang sudah ditempeli potongan manekin dan membuatnya terdiam seperti patung. Mengapa Hiro dirubah menjadi sebuah patung? Itu dikarenakan ada pihak yang jahat membuat isi jiwa Bernice menghilang. Bahkan ia hanya terdiam tanpa respon ketika ditemukan oleh Hiro dan memberitahu bahwa Bernice harus ikut dengannya. Ketika mencoba membawa Bernice, tiba-tiba sensor jaket milik Hiro menyala. Beruntungnya Hiro berhasil membujuk ketika memperlihatkan foto Bernice dan teman-temannya. Di saat Hiro akan pergi dari Ghostland, para penduduk mencoba mengingatkan kepada Hiro untuk tidak berangkat karena iblis jahat bisa saja mencelakai mereka berdua. Apalagi Bernice sebelumnya pernah menjadi target dari para iblis. Setelah itu, Hiro mencoba melepaskan tempelan manekin di tubuh Bernice. Kemudian, ketika Hiro sedang memberikan minum kepada Bernice, tiba-tiba Bernice menumpahkan air tersebut, bahkan menolaknya. Di sini, Hiro sedikit kesal dan marah kepada Bernice. Sayangnya, kekesalan tersebut membuat jaket Hiro menyala dan terjadi ledakan. Membuat Hiro pun tak sadarkan diri. Kemudian, scene berganti ke timeline di mana Hiro dan Shiko berjalan ke sebuah gang yang dipenuhi para warga sedang melakukan aktivitas biasa. Begitupun Hiro melihat Yasujiro berada di sana. Tak lama kemudian, mereka berdua langsung mengeluarkan senjata api milik mereka. Sebelum mereka masuk, ternyata anak kecil yang sebelumnya telah masuk ke dalam terlebih dahulu. Lalu berlanjut, si bocil menawarkan sebuah permen kepada Shiko. Akan tetapi, Shiko malah menodongkan pistolnya. Hiro yang melihat Shiko akan melukai sang bocil pun langsung berlari lalu menghentikan tembakan tersebut, yang membuat kaca kotak permen pun pecah.
Berlanjut perkelahian yang dilakukan oleh Hiro dan Psycho. Sayangnya Hiro harus kalah dalam perkelahian tersebut. Apalagi sang bocil harus tewas di tangan Psycho pada saat itu. Hiro yang melihat sang bocil tewas langsung kembali berdiri untuk menghajar Psycho. Sampai di mana mereka berdua keluar dari bank dan di sana sudah banyak petugas kepolisian yang langsung menghabisi Psycho. Karena Psycho saat itu berniat akan melayangkan tembakan balasan. Di sini kita mengetahui sebelumnya yang gubernur jelaskan itu bukan Hiro penyebabnya, akan tetapi semua itu disebabkan oleh Psycho. Kemudian Hiro kembali siuman. Setelah itu benar apa yang dikatakan oleh kepala suku yang menyebutkan akan ada para iblis yang menghalangi mereka untuk pergi keluar dari Ghostland. Sehingga mau tidak mau Hiro pun harus menghadapi mereka semua. Apalagi Bernice tidak dapat membantunya. Perkelahian tersebut sayangnya membuat Hiro tak sadarkan diri. Menariknya, di sini Bernice yang mulai khawatir akan keselamatan Hiro membuat suaranya kembali muncul. Saat itu pula, Bernice berhasil mengatakan namanya di jaket Hiro. Akan tetapi semua itu terlambat karena Hiro sudah tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Hiro kembali bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dijelaskan bagaimana sejarah kota Ghostland itu. Para warga menceritakan Ghostland dahulu kala adalah kota yang damai, di mana mereka memiliki sebuah reaktor nuklir untuk menghidupkan energi satu kerajaan. Kemudian ada peristiwa di mana bus yang membawa bahan nuklir tak sengaja menabrak bus yang membawa para tahanan. Kejadian tersebut menjadi awal mula bencana nuklir di kota tersebut yang membuat para warga di sana terkena dampaknya. Berlanjut ketika para warga meminta bantuan kepada pihak kerajaan. Hal itu tidak digubris, bahkan pihak kerajaan acuh terhadap apa yang dialami oleh warganya. Sehingga ketika Hiro datang mereka yakin bahwa ia adalah pahlawan bagi kota Ghostland. Apalagi Hiro selalu mendapatkan mimpi yang sama. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan di distrik. Gubernur dan anak buahnya sedang menikmati pesta di sana dengan pesta minum susu murni telur jahe madu dan menikmati beberapa geisha di sana. Begitupun gubernur meminta Suzy untuk duduk di pangkuannya, akan tetapi Suzy menolaknya. Tak lama kemudian anak buah gubernur memberitahu bahwa salah satu geisha yang menghasut Bernice untuk melarikan diri telah tertangkap. Dan tanpa basa-basi, gubernur memerintahkan Yasujiro untuk menghabisi wanita tersebut. Kembali lagi ke kota Ghostland. Bernice mengabarkan kepada kepala desa bahwa Hiro telah tewas karena diserang oleh para iblis penjaga. Tidak hanya itu, penduduk Ghostland kaget karena Bernice telah kembali seperti semula. Saat yang bersamaan, tiba-tiba Hiro memperlihatkan batang hidungnya. Ia mengatakan bahwa telah diselamatkan oleh para korban sebelumnya di bank. Karena faktanya mereka bukan dibunuh oleh Hiro, melainkan oleh Psycho. Hiro saat ini tersadar bahwa semua saling berkaitan dengannya. Apalagi ia memiliki spekulasi bahwa gubernur adalah salah satu penyebab mengapa nuklir tersebut meledak. Sehingga ia meminta kepada para warga Ghostland untuk membantunya keluar dan menghajar gubernur serta anak buahnya. Mereka mulai mempersiapkan segalanya untuk menghadapi iblis pengajar teritorial Ghostland. Scene berpindah, di sana ada beberapa samurai yang sedang mencari Yasujiro. Mereka memancingnya dengan mengancam serta melukai adik Yasujiro yang bekerja sebagai geisha. Ternyata mengapa Yasujiro bekerja pada gubernur karena ia ingin menyelamatkan adiknya dari genggaman gubernur. Di sisi lain Bernice kembali dari tidurnya. Dari mimpi tersebut berisikan bagaimana proses di mana jiwanya telah diambil dan dijadikan patung. Hal tersebut dilakukan karena ia berusaha agar jam besar di Ghostland berhenti berdetak. Tak lama kemudian, Hiro pun berhasil menemukan Bernice dan mengatakan kepadanya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Setelah semua persiapan telah usai, mereka akhirnya bersiap untuk menghadapi iblis penjaga. Namun tak diduga, tak disangka salah satu dari penjaga teritorial adalah Psycho yang sudah berubah menjadi hantu. Terjadi percakapan antara Psycho dan Hiro. Apalagi di sini Psycho tiba-tiba membantu Hiro untuk keluar dari Ghostland. Ternyata Psycho adalah salah satu tahanan yang menjadi korban dari ledakan nuklir ketika di bus.
Mungkin kita sedikit bingung keterkaitan satu scene dengan yang lainnya. Mungkin akan ada sedikit tergambarkan. Ternyata semua kejadian yang sebelumnya Hiro alami itu adalah sebuah mimpi yang ia hadapi, termasuk kejadian di bank ketika bersama dengan Psiko. Akan tetapi, teman-teman sekalian bebas untuk menganalisis bagaimana plot film ini. Oke, lanjut. Kembali lagi, Psiko mengatakan bahwa musuh sebenarnya adalah gubernur, sehingga Hiro bertambah yakin bahwa ia harus menghabisi gubernur bagaimanapun caranya. Setelah ledakan besar di kota Ghostland, Hiro dan Bernice kembali lagi ke distrik. Gubernur langsung menyambut Hiro yang telah berhasil menyelamatkan cucunya. Saat ini, Hiro hanya meminta kepada gubernur untuk segera memberikan kunci jaket kepadanya, karena waktu yang dimiliki oleh Hiro hanya beberapa jam saja. Kemudian mereka dikagetkan karena Suzy tiba-tiba datang dan membuat sebuah keributan dengan menembakkan senjata otomatis, serta menembakkannya secara brutal. Namun Suzy pada saat itu malah terluka akibat tembakan balasan dari pihak gubernur. Berlanjut, gubernur memanggil Yasujiro yang tak kunjung hadir sehingga anak buah gubernur harus menghadapi Hiro. Tetapi di sini Hiro berhasil menahan serangan mereka, meskipun sedikit kewalahan karena kalah jumlah. Saat yang bersamaan Suzy berlari ke tempat lain. Begitupun Bernice berusaha untuk mengejarnya. Dilanjut gubernur yang berusaha menahan mereka. Di sini, Bernice akhirnya bisa melepaskan semua kekesalannya kepada gubernur karena telah mengekangnya selama ini dan membuat keributan di distrik. Dengan meluapkan semua emosinya, Bernice berhasil menghabisi gubernur dengan menggunakan pistol miliknya. Di sisi lain, Hiro akan menghadapi Yasujiro karena untuk mendapatkan kunci jaket yang ternyata selama ini dipegang olehnya. Kemudian, akhirnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Hiro. Lalu Hiro pun berhasil membuka jaket yang ia gunakan. Dengan tewasnya gubernur membuat para penduduk Ghostland riang gembira. Sampai-sampai tidak peduli akan jam raksasa milik mereka. Dan membuat ledakan besar di kota Ghostland. Dan terakhir, scene memperlihatkan bagaimana kondisi distrik yang sudah bergelimang mayat-mayat akibat pertarungan kemarin. Begitupun terlihat Hiro, Bernice, dan Suzy sedang duduk di halte sambil memikirkan dan percaya bahwa distrik akan menjadi distrik indah ke depannya. Dan film pun tamat.